Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah Intermediary Business Management. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah Intermediary Business Management, kuliah ke-6, Intermediary Business Management di bidang keuangan. Pilar di sebelah kiri adalah unit defisit atau borrower, dan pilar di sebelah kanan adalah unit surplus atau lender. Unit surplus mengirimkan fund, dana, uang ke bank atau ke lembaga keuangan, dan bank atau lembaga keuangan meminjamkannya ke unit defisit. Unit defisit mengembalikan dan menjadikan income dari bank dan diteruskan ke unit surplus. Ini gambaran mekanisme perantara keuangan, finansial intermediary. Intermediari finansial yang dominan adalah bank. Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Wikipedia menyebutkan bank adalah sebuah lembaga intermediari keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, peminjaman uang, dan menerbitkan promise atau banknote. Promise dan atau banknote dapat diartikan kredit. Fungsi dan peranan bank. Fungsi dan peranan bank adalah perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang memerlukan dana. Masyarakat yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan atau simpanan deposito. Sementara masyarakat yang memerlukan dana dapat meminjam uang di bank dalam bentuk kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Jadi ini gambarnya. Bank kegiatannya sangat sederhana. Semua bank, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, BCA, BTN, Bank Mega, Bank Niaga, semua bank kegiatannya cuma dua, yaitu menerima uang dari masyarakat, namanya funding, dan mengeluarkan uang ke masyarakat, namanya lending. Funding ada 3 jenis: simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Dan lending juga ada 3 jenis: kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Semua bank kegiatannya seperti ini. Yang membedakan adalah namanya saja. Misalnya, tabungan di Bank Mandiri namanya Fiesta, tabungan di Bank BNI namanya Taplus, di BCA namanya Tahapan, tapi kegiatannya sama-sama tabungan. Nah, ini namanya konvensional.
Sekarang di era perkembang pesatnya teknologi informasi, kegiatan bank yang konvensional ini diprediksi akan terkoreksi dan bahkan terancam bubar. Pada tahun 1994, Bill Gates memprediksi bahwa ke depan banking is necessary, banks are not. Walaupun pada waktu itu pernyataan tersebut hanya dianggap angin lalu, namun saat ini pernyataan Bill Gates tersebut seolah-olah telah menjadi kenyataan seiring dengan berkembangnya financial technology atau fintech. Bahkan saat ini fintech diyakini telah menjadi shadow banking yang peran dan fungsinya bisa menggeser dan menggantikan peran dan fungsi intermediari lembaga perbankan. Perkembangan teknologi pada era modern saat ini, penggunaan teknologi berkembang dengan pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan elektronik lainnya. Menggunakan teknologi, segala hal dirasa lebih efektif dan efisien. Layanan di bidang keuangan atau finansial juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Teknologi dan finansial memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Inovasi di bidang keuangan. Fintech merupakan salah satu inovasi di bidang finansial yang mengacu pada teknologi modern. Inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Munculnya fintech adalah ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala. Di antaranya adalah peraturan yang terlalu ketat di bank, serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah-daerah tertentu. Dengan adanya fintech, masyarakat terpencil bisa menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Bank Dunia 2014 menyebutkan jumlah penduduk Indonesia yang telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal sekitar 36%. Sisanya yaitu 64% tidak punya rekening dan tidak punya akses terhadap lembaga keuangan formal atau dapat disebut dengan istilah unbanked. Artinya lebih dari setengah masyarakat Indonesia belum terlayani oleh layanan keuangan seperti bank. Peluang usaha fintech. Hal ini menjadi peluang bagi usaha yang bergerak di bidang keuangan untuk memanfaatkan teknologi. Misalnya seperti Investri yang merupakan perusahaan rintisan atau startup fintech yang bergerak di bidang peer-to-peer lending yang mempertemukan orang dengan kebutuhan pendanaan atau borrower dan orang yang bersedia meminjamkan dananya atau lender. Fintech sebagai perantara keuangan. Hal ini tentu saja memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi ataupun mendapatkan pendanaan untuk usaha dengan lebih mudah
tanpa harus bertemu langsung dengan menempuh jarak yang jauh. Manfaat lain yang didapatkan oleh lender adalah langsung mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan oleh borrower tanpa beban biaya apapun. Startup menambah fitur layanan, bukan hanya di bidang pendanaan dan peminjaman. Usaha lain yang bergerak di bidang fintech adalah pada layanan transportasi seperti Gojek yang telah mengeluarkan GoPay, Uber dan Grab yang mengeluarkan produk dompet Grab. Saat ini pelaku fintech di Indonesia masih dominan berbisnis payment 43%, pinjaman 17%, dan sisanya berbentuk agregator atau crowded funding dan lain-lain sebagainya. Fintech berpotensi untuk menguntungkan berbagai pihak, mulai dari pelaku bisnis sampai dengan masyarakat yang menggunakan layanan fintech serta pertumbuhan ekonomi. Fintech juga berperan dalam mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan. Fintech lebih memaksimalkan penggunaan teknologi dalam transaksinya dan mengurangi bukti fisik. Proses tersebut menjadikan transaksi keuangan menjadi yang lebih praktis, aman, dan modern. Fintech layanan lebih praktis. Di Indonesia sudah banyak perusahaan startup yang menggunakan jasa fintech dan dikenal lebih baik jika dibandingkan industri keuangan lainnya yang memiliki aturan yang terlalu kaku dan ketat. Sementara itu, fintech menggunakan teknologi, software, dan data yang tentunya lebih efektif dan lebih efisien. Layanan keuangan konvensional. Hal ini akan menjadikan industri keuangan formal menjadi kurang efektif karena biaya dan waktu yang dihabiskan akan lebih banyak. Jika industri keuangan konvensional tidak mampu berinovasi dan tidak dapat memanfaatkan teknologi, maka akan tertinggal oleh industri keuangan yang telah mengeluarkan fintech yang perkembangannya sangat cepat. Hal ini yang menjadikan banking is necessary, bank are not. Bank terancam bubar. Pengertian fintech. Fintech, financial technology, atau bisa juga disingkat dengan sebutan fintech, merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan. 1. Layanan ini tentunya akan memudahkan konsumen sehingga akan semakin berkembang dan akhirnya menghasilkan industri tersendiri. 2. Financial technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Ketiga, financial technology merujuk pada penggunaan perangkat lunak dan platform digital untuk memberikan layanan atau layanan finansial pada konsumen.
financial technology memiliki potensi yang tidak berbatas sebagai alat dan teknologi baru yang sedang berkembang, serta sebagai tantangan yang dihadapi oleh model bisnis lama. Layanan atau pelayanan keuangan model ini dapat disertai dengan kecepatan, reliabilitas, dan lebih efisien. Demikianlah kuliah kita yang ke-6 pada hari ini. Untuk mata kuliah Intermediary Business Management akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi, terima kasih.